Pak Jimmy. Selamat siang Pak Nanda. Terima kasih untuk waktu yang Pak Jimmy sediakan untuk kita berdiskusi. Bagaimana kabar hari ini Pak Jimmy? Ya, kabar hari ini cukup baik. Ya, ada sedikit kendala, mungkin hanya beberapa, tapi itu sudah bisa diatasi semua. Oke, luar biasa Pak Jimmy ya. Tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Siap. Ya, nanti saya akan melakukan supervisi kelas pada Pak Jimmy di kelas yang nanti Pak Jimmy tentukan sendiri. Saya akan melakukan observasi, pengamatan dalam proses pembelajaran tersebut. Dalam proses supervisi itu bukan saya melakukan penghakiman atau memberi penilaian, tapi dalam proses supervisi yang kita lakukan nanti ada bagian bagaimana kita menemukan cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam proses pembelajaran di kelas. Dan di situ saya tidak menggurui Pak Guru, tidak berusaha untuk menggurui, tapi saya hanya hadir sebagai orang yang membantu Pak Guru untuk menemukan cara yang tepat dalam proses pembelajaran. Ya. Tadi sebelum kita melakukan supervisi, ada namanya wawancara pra observasi, dan saya dalam wawancara ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, ya, untuk melihat kesiapan yang perlu Pak Jimmy persiapkan nanti untuk memenuhi dalam proses pembelajaran. Ya. Oke, bisa saya mulai Pak Jimmy? Siap. Dalam proses pembelajaran nanti, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Jimmy capai? Ya, dari tujuan pembelajaran yang saya capai itu ada dua. Yang pertama itu tentang pengetahuan, dan yang kedua tentang keterampilan. Nah, yang pertama itu tentang pengetahuan itu ada dua juga. Yang pertama itu tentang menjelaskan pengertian pergaulan bebas, dan yang kedua menguraikan ciri-ciri pergaulan bebas dan faktor penyebab pergaulan bebas. Dan sedangkan keterampilan itu melalui hasil presentasi diskusi kelompok diharapkan siswa juga mampu, yang pertama itu menggunakan tata bahasa yang baik, yang kedua mempresentasikan hasil diskusi dengan baik, dan yang ketiga menyampaikan pendapat dengan baik, dan yang keempat itu menyampaikan kesimpulan juga dengan baik. Luar biasa ya Pak Jimmy ya. Jadi berarti materi yang akan Pak Guru ajarkan nanti adalah materi tentang pergaulan bebas ya? Iya. Untuk pertanyaan berikut, area pengembangan apa yang akan Pak Guru terapkan di proses pembelajaran? Iya. Dari area pengembangan tersebut itu yang hendak saya harapkan itu ada dua, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi itu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu saya akan membagikan berbagai bentuk informasi seperti kumpulan teks, video, serta poster. Sedangkan keterampilan saya akan mengamati dan mendengarkan tata bahasa, cara menyampaikan presentasi dan pendapat, serta cara murid menyampaikan kesimpulan tersebut. Iya, luar biasa. Jadi area pengembangan yang akan Pak Guru terapkan di kelas ada dua ya, itu pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan kan seperti saya dengar tadi melalui teks, ada video. Ini nanti arahnya makanya ke arah berdiferensiasi nih Pak Jimmy. Kira-kira strategi apa yang dipersiapkan tadi untuk pembelajaran? Untuk strategi itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, karena menurut saya itu pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga pembelajaran itu jadi menyenangkan, membahagiakan, dan tidak membosankan bagi murid. Sedangkan pembelajaran sosial emosional itu dapat membantu murid secara sadar untuk memahami cara membangun hubungan yang baik dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah CTL, Contextual Teaching dan Learning. Untuk metode saya menggunakan metode diskusi dan penugasan. Media yang saya gunakan itu adalah kumpulan teks, video,
poster, dan LKPD. Nah, dan untuk alat itu yaitu laptop dan infobus. Ini ya, seperti yang saya lihat tadi ya, ini memang betul sudah mengarah ke diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Betul sekali ya Pak Guru ya, bahwa tugas guru kita sekarang ini sudah lebih, pembelajaran itu lebih berpihak pada murid. Ya, dan salah satunya adalah membangun proses pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan pembelajaran murid ya. Dan yang bisa memenuhi ini memang selama ini kita tanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Waktu yang akan Pak Guru gunakan itu kira-kira kapan untuk mungkin bukan mungkin ya pastinya kalau waktu saya itu hari Kamis yang akan kita terapkan pembelajaran tersebut, yaitu hari Kamis tanggal 25 Januari itu di kelas 8H, yaitu jam pertama, kedua, dan jam ketiga. Jam pertama, kedua, ketiga ya, hari Kamis. Oke Pak Jimmy, ini saya sudah mendengar semua tadi, mulai dari strategi ya, dan tujuan pembelajaran, area pengembangan, strategi yang dipersiapkan. Saya lihat ini Pak Jimmy juga membutuhkan persiapan yang luar biasa ya. Jadi untuk persiapan ini mungkin Pak Guru harus mempersiapkan LPP. Yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Alat-alat dan bahan ini serta alat-alat dan bahan ini kira-kira bisa Pak Jimmy persiapkan? Ya, betul sekali. Ya, yang dari hasil percakapan kita tadi itu saya dapat menemukan cara yang tepat dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga murid juga dapat merasa senang, merasa bahagia, dan juga tidak membosankan. Dan saya juga dapat mengetahui juga persiapan-persiapan apa saja yang harus saya penuhi itu dalam proses pembelajarannya nanti, yaitu membutuhkan berupa perencanaan pembelajaran, media pembelajaran, serta alat dan bahan. Oke Pak Jimmy ya, sebelum saya mengakhiri pembicaraan kita hari ini, wawancara saya sedikit catatan dari saya Pak Jimmy. Saya harap dalam proses supervisi nanti atau proses observasi saya di kelas, dalam proses pembelajaran yang dimaksud oleh Pak Jimmy tadi, Pak Jimmy harus mempersiapkan dengan baik ya, mulai dari perangkat dari RPP, terus alatnya, medianya yang harus digunakan, sehingga apa yang menjadi harapan Pak Jimmy supaya kebutuhan belajar murid itu dapat terpenuhi dengan baik. Jadi terima kasih Pak Jimmy. Nanti setelah ini kita tanggal 25 tanggal 25 Januari dari Kamis ini saya akan melakukan supervisi di kelas atau observasi, dan setelah itu ada lagi kita lakukan pembicaraan, yaitu pembicaraan pasca observasi. Itu nanti akan didampingi oleh pengajar praktik dari cara mengukur penggarap. Terima kasih Pak Jimmy atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Ini pertemuan kita kali ini adalah untuk melanjutkan kegiatan kita yang kemarin, dari 3 hari observasi saya kalau kegiatan ini 3 jadi pada kegiatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan di sini ya. Kira-kira Pak Jimmy bersedia? Dari kegiatan kemarin, refleksi apa yang bisa Pak Jimmy ambil dari kegiatan-kegiatan untuk pembelajaran kemarin? Jadi kegiatan kemarin itu saya rasa berjalan langkah-langkah yang terdapat pada RPP, dan juga memahami bagaimana pembelajaran terbaik yang terintegrasi dan pembelajaran yang benar, dan
Saya sudah mendengar tadi ya, ada beberapa harapan di sini yang perlu diminta sebenarnya dilakukan pemetaan ya, pemetaan dalam belajar juga bahwa setiap proses belajar juga menggunakan pembelajaran referensi yang tidak ada masih menyiapkan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Nah, untuk pertanyaan berikut, apa yang menjadi hambatan dan kendala saat ini melakukan pembelajaran kemarin? Untuk hambatan itu, kendalanya itu saya baru memahami pembelajaran berdifferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dan menetapkan kebutuhan belajar murid serta menyediakan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Jadi ada tiga ya? Ada ini tadi baru belajar apa itu pembelajaran berdifferensiasi dan belajar emosional. Dan yang kedua, bagi ini sudah berusaha melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar. Yang terakhir, terkait komite ini menyediakan sumber belajar baru lagi ya, jadi sesuai dengan kebutuhan belajar murid. So, pertanyaan kedua, apakah Kak ini sudah puas dengan kemarin? Memang tapi ada sedikit ada beberapa yang saya belum merasa puas karena masih banyak hal yang perlu saya tingkatkan lagi seperti pemahaman tentang pembelajaran berdifferensiasi, pembelajaran sosial emosional, pemetaan kebutuhan belajar murid dan kemampuan menyiapkan sumber belajar yang sesuai dengan belajar murid. Jadi masih perlu meningkatkan kompetensi di hal-hal yang kita bisa apa hal positif yang sudah Pak Edi dapat dari kegiatan pembelajaran ini? Jadi mungkin dari hal positif ini saya sudah menggunakan pembelajaran yang berdifferensiasi dan pembelajaran emosional dan saya juga belajar bagaimana memetakan kebutuhan belajar. Jadi pada kegiatan kemarin Pak Jimmy, sisi positifnya Pak Jimmy mau belajar ya, tentang bagaimana pembelajaran berdifferensiasi, bagaimana mempersiapkan kebutuhan belajar siswa dan kebutuhan siswa. Pak Jimmy juga merupakan pemetaan terhadap kebutuhan belajar. Pertanyaan yang berikut, apa yang akan Pak Jimmy rubah dalam pertemuan selanjutnya? Dalam perubahan itu ada dalam pembelajaran website. Saya akan berusaha memahami kebutuhan belajar setiap murid sehingga yang saya dapat membuat MCQ itu memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya juga akan membuat pembelajaran dengan kegiatan-kegiatan yang lebih menarik sehingga murid mendapat pengalaman belajar yang sangat menyenangkan dan bahagia. Ya, luar biasa Pak Jimmy ya. Niatnya Pak Jimmy ini bagus. Ini tidak lama lagi kita jadi profesional. Ya, kalau belajar juga Pak Jimmy, saya juga belajar juga. Oke, kira-kira untuk rencana tindak lanjutnya bagaimana? Ya, kalau untuk rencana tindak lanjut itu saya akan membuat kegiatan-kegiatan belajar yang dapat memenuhi kebutuhan murid dan juga membuat sumber belajar yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ya, tadi ya, setelah saya mendengar tadi saya melihat tadi ingin berubah dari gaya belajar yang lama menjadi gaya belajar yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan murid. Memang betul Pak Jimmy, sebagai dulu tugas kita yang sama adalah membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Apapun yang kita lakukan di sekolah, setiap seperti saja kita lakukan juga harus mengutamakan keberpihakan pada murid. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang disediakan. Selamat siang.